Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan subrutin pada SSNC, di mana ini sudah tersedia untuk gambar kerjanya. Kita akan menggunakan ini ada beberapa poin yang harus kita penuhi dalam simulasi di SSNC. Nanti ini untuk benda kerjanya, untuk ukuran dimensinya, kemudian kita harus menggunakan flat end mill dengan diameter 10 mm. Kemudian untuk pemakanan tiap kedalamannya itu 1 mm. Terus kita diharuskan menggunakan program subrutin. Kemudian untuk benda kerjanya sendiri dimensinya adalah 140 x 120 x 25 mm. Bisa dilihat di sini. Di sini bentuknya berundak. Tiap stepnya itu kedalamannya 5 mili. Jadi untuk setiap satu step itu kita menggunakan program subrutin dengan 5 kali pengulangan. Jadi di sini ada 3 step. Kita akan menggunakan 3 subrutin. Untuk lebih lanjutnya langsung saja ke SSNC-nya. Ini pertama kita setup dulu untuk workpiece-nya. Seperti biasa, untuk dimensinya tadi 140 x 120 x 25. Kemudian jangan lupa untuk ketinggiannya di vise sekitar 3/4. Dan untuk tools yang kita gunakan flat end mill diameter 10 mm. Untuk sayap mesinnya, kemudian kita lakukan jog ref untuk mendapatkan posisi origin dari mesin. Kemudian saya menggunakan rapid position untuk mendapatkan titik 0 lebih cepat. Saya ambil kiri bawah. Oke. Kemudian untuk nilainya kita simpan di G54 dengan cara ini kita klik jog insert workpiece, dan di sini masih disimpan di basic. Cara ubahnya kita menuju keyboard, kemudian klik select. Ketika sudah berubah G54, kita klik untuk aksisnya, kita calculate, dan ini untuk semua aksis yang akan kita gunakan X, Y, and Z. Kemudian setelah disimpan di G54, nah untuk programnya sendiri kita menuliskan program di program manager, dimana saya sudah menyediakan 3 buah program subrutin dengan 1 program main. Ini untuk programnya nanti akan saya bahas di akhir video. Dan ini untuk programnya sudah saya input ke dalam program manager. Caranya itu tinggal klik program manager, terus klik new, ketikkan apa namanya, kemudian untuk formatnya kita bisa ketik di belakangnya .mpf atau spf. mpf untuk main program, kemudian spf untuk subrutin. Kemudian setelah selesai program akan muncul, dan untuk yang akan digunakan yaitu yang main program. Kita execute. Kita jog dulu. Kemudian klik auto, cycle start. Udah makan jalan. Jadi di sini akan ada 3 step pengerjaan.
sesuai dengan sub yang saya gunakan itu ada 3, sub 1, sub 2, dan sub 3. Saya namakan seperti itu. Jadi untuk tiap subnya itu adalah pemakanan untuk tiap step, dan dalam satu step itu akan ada 5 kali pengulangan. Jadi situlah penggunaan subroutine jika kita ingin menggunakannya untuk melakukan pengulangan program. Nah, ini untuk bentuknya, hasilnya sudah jadi. Bentuknya step. Sama seperti drawing yang telah disediakan, yang kita bisa cek. Ini untuk bagian atasnya 80, paling atas ini 80, kemudian step kedua 100, benar. Step ketiganya 120, kemudian untuk kedalamannya 5, 5, dan 5. Sudah sesuai dengan gambar kerja yang telah diberikan. Nah, untuk pembahasan mengenai program yang digunakan, ini saya tuliskan programnya di Notepad supaya lebih mudah. Jadi ini untuk main programnya. Untuk di main program, seperti saya bilang sebelumnya, seperti saya mention sebelumnya, untuk subroutine-nya dilakukan sebanyak 5 kali pengulangan, karena kedalaman yang harus kita makan itu 5 mili, sedangkan poin yang diberikan di soal kita harus melakukan pemakanan sebanyak 1 mili untuk kedalaman. Jadi total untuk satu subroutine melakukan 5 kali pengulangan. Ini bisa dilihat untuk yang sub 1 itu saya namakan untuk subroutine-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga untuk yang untuk step selanjutnya, step kedua dan ketiga, ini 1, 2, 3, 4, 5, dan juga untuk yang subroutine step ketiga juga ada 5. Nah, di sini untuk step untuk subroutine-nya sendiri, ini untuk yang subroutine pertama itu melakukan pemakanan dari luar benda kerja hingga untuk step pertama, yaitu di posisi yang dimensi panjangnya itu 80. Kemudian untuk step yang keduanya itu mengambil beberapa step dari subroutine pertama, karena untuk bentuknya itu hampir sama, hanya beda di kedalaman. Jadi untuk di sini saya menggunakan Z-1 dengan jenis pemakanan itu G91 atau incremental. Kemudian untuk di sini tools akan tetap berada di bawah atau di posisi terakhir, sehingga akan terus melanjutkan step terakhirnya atau posisi Z terakhirnya. Jadi untuk pengulangan untuk sub 1, 2, dan 3 itu akan membentuk step yang berkelanjutan seperti pada gambar kerja yang ditunjukkan. Nah, untuk tutorialnya mungkin itu saja. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.